Sobat Kabar Oto, berjumpa lagi di Kabar Oto YouTube channel. Merupakan media yang mereview tentang mobil, motor, dan juga tips seputar otomotif. Sobat Kabar Oto, di video kali ini kita akan melihat secara detail Audi RS4 Avant. Simak. Bagi sebagian orang, mobil ini tidak terlihat sebagai mobil kencang, ya, karena bentuknya seperti family car, bentuk station wagon. Tapi di balik kapnya ada mesin V6 2900 cc, tenaganya 450 horsepower dan torsi 600 Nm. Nah, soal akselerasinya 0-100 di angka 4,1 detik. Luar biasa untuk sebuah mobil. Kalau di Eropa ini sebagai mobil keluarga, kalau di Indonesia kan mobil kelas MPV untuk mobil keluarga. Nah, kalau di Eropa mobil ini cocok untuk dipakai suami atau istri, karena biasanya istri perlu ruang besar untuk penempatan barang belanjaannya. Nah, ini dia Sobat Kabar Oto, mesin yang diusung oleh Audi RS4 Avant. Mesin ini dipadu dengan transmisi otomatis yang pastinya suguhkan akselerasi yang luar biasa buat pecinta kecepatan. Untuk semua rodanya menggunakan teknologi Quattro, jadi dipastikan cengkeraman ke permukaan aspalnya bisa diandalkan 60% di bagian depan dan 40% di bagian belakang. Bagi yang suka kecepatan, mobil ini bisa berlari hingga 250 km per jam. Nah, karena fitur keselamatan ya dibatasi di 250 km per jam. Tapi kalau Sobat Kabar Oto serius lebih melaju lebih kencang, ini bisa disetting di 280 km per jam. Sobat Kabar Oto, Audi RS4 Avant ini didatangkan oleh PT Garuda Matara Motor sebagai pengagen resmi Audi di Indonesia. Nah, ini merupakan pilihan konsumen karena peleknya sudah tidak aslinya lagi 19 inci bawaannya, tapi karena keinginan konsumen dia mengubah ukuran di 20 inch peleknya, jadi terlihat lebih keren. Agar lebih mantap lagi, dia untuk bagian depan menggunakan profil 275/30 ZR20. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri menggunakan profil 275/30 ZR20. Nah, ini bannya lansiran dari Continental. Pastinya memberikan cengkeraman lebih optimal di jalan raya. Di bagian interiornya, konsumennya juga melakukan pemesanan khusus. Jadi berupa piano black di seluruh dashboard sampai door trim. Ya, lazimnya mobil sport. Di bagian depan kita akan melihat desain sarang tawon di bagian grill. Dia ada warna hitam mengkilap, warna hitam glossy gitu. Jadi lebih keren. Nah, lebih mantapnya lagi, desain rumah sarang lebah ini dibawa sampai ke kabin, yakni di bagian joknya, di sandaran sampai di bagian bawah joknya itu dia ada desain jahitan bentuk sarang lebah. Untuk detail di samping ini, di bagian spion, ini merupakan bawaan dari RS4 Avant-nya, dibuat asli dari karbon. Nah, Sobat Kabar Oto, untuk dimensinya Audi RS4 Avant ini, dia punya panjang di 4782 mm, lebarnya 1866 mm, sedangkan tingginya di 1438 mm. Nah, untuk di wheelbase-nya dihadirkan 2826 mm.
Jadi mobilnya sangat ringan untuk melaju, apalagi menggunakan mesin V6 2900 cc berturbo ganda. Nah, Sobat Kabaroto, di bagian belakang juga tidak terlihat sebagai mobil kencang. Mobil ini terbilang santun kalau berjumpa di lampu merah. Tapi ketika pedal gas diinjak, di situ ada sepasang knalpot besar yang siap menyala layaknya mesin V8. Layaknya mobil fungsional, Audi RS4 Avant ini juga punya kickback door. Jadi ayunkan saja kaki di belakang, pintu bagasi akan terbuka. Ruang bagasinya terbilang luas karena mencapai 1495 liter. Ini juga sudah dilengkapi jaring untuk menempatkan fitur safety-nya. Di sini ada, yang sebelah kanan juga ada. Ini juga untuk penempatan barang agar tidak tergeser, dia ada netnya. Kalau dibuka, di bawahnya menempatkan ban cadangannya. Itu dia tadi, saking kerennya RS4 ini, peranti Audinya sampai belakang, speakernya di pilar belakang. Yang paling menarik di bagasi ini adalah bisa tekan tombol sini untuk menutupnya. Nanti ada bagian penutup bagasi, dia akan secara otomatis ikut menutup. Tinggal pencet aja. Nah, di bagian belakang nih, lidahnya akan masuk. Dengan adanya penutup otomatis ini, jadi para pencuri-pencuri yang memanfaatkan kesempatan jadi tidak bisa melihat barang yang ada di dalam sini. Jadi setidaknya meminimalisir terjadinya pencurian di kendaraan. Karena ini sebagai mobil keluarga, di bagian atap ini ada roof rail. Jadi Sobat Kabaroto bisa membeli dudukan roof railnya di sini. Jadi bisa untuk menempatkan berbagai barang, mulai dari sepeda atau roof rack. Jadi bentukannya pasti lebih keren. Seperti apa kabinnya? Mari kita lihat. Karena tampilan Audi dari luar memang terlihat sopan, tapi di bagian dalamnya kental aura sporty karena ini racikan dari Audio Sport GmbH. Ya, benar impresif saat berada di kabinnya RS4 Avant ini. Banyak soft touch, mulai dari door trim sampai ke konsol. Nah, tadi saya bilang ini adalah pesanan dari konsumen yang lebih beda tatanannya. Dia ada warna Pioneer Black, jadi lebih kesan mewah. Biasanya kita ketemu versi karbon yang biar kelihatan sporty, tapi ternyata Piano Black itu justru pilihan paling atas untuk aksesorinya. Saat berada di ruang kokpit ini, ya logo RS ada di sini. Ada jahitan warna merah, jadi lebih benar-benar kesan sporty. Ada pedal shift di sini, juga ada tuas juga bisa dimainkan di sini. 8 percepatan Tiptronic ya, transmisinya. Penyetelan untuk joknya sendiri bisa secara elektrik untuk pengendara dan juga penumpang sebelah gitu. Jadi tak perlu repot maju mundur, cuma tinggal arahkan ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk mendapatkan posisi berkendara yang baik, nah ini dia bisa disetel di maju mundur, tinggi, bawah, juga sandarannya untuk maju atau ke depan. Nah, ini ada kursi pemijatnya. Jadi ketika pegal, dia ada seperti dorongan di bagian punggung bagian bawah belakang.
gitu. Ini untuk bagian depannya. Nah, Sobat Kabaroto, buat yang kakinya lebih panjang, nah ini bisa dimajuin lagi. Tapi karena kaki saya postur Indonesia, jadi di bagian bawahnya aja mentok. Nah, itu juga ada setting memori di sini di bagian pintu. Jadi ketika Anda atau pasangan Anda ingin nyetir, jadi tinggal pilih satu untuk Anda, dua untuk pasangan Anda sendiri. Jadi langsung mendapat posisi berkendara tanpa ribet lagi. Gitu Sobat Kabaroto. Desainnya seperti sarang lebah dengan jahitan berwarna merah. Dan juga ada embossnya RS. Jadi di kabinnya ini benar-benar sporty dengan kesan warna merah. Versi facelift ini sudah tidak menemukan knob MMI. Jadi karena berbagai teknologi haptik melalui sentuhan layar, dan juga layarnya lebih besar, jadi dia memindahkan semua aplikasinya ke layar sentuh di dashboard. Jadi Anda tinggal bisa menggeser. Di sini ada informasi untuk hiburan, ada radio, ada media, ada koneksi buat ponsel, ada navigasi, ada informasi tentang mobil, ada favorit. Nah, ini ada tombol settingannya. Nah, di situ ada display and brightness untuk di panel instrumen. Ada head-up display-nya akan seperti apa, yang akan langsung terpantul di kaca depan. Nah, lebih keren lagi buat yang bosan dengan tampilan displaynya, bisa dirubah melalui Audi Virtual Unitnya. Ini ada tipe RS Sport. Jadi tampilannya seperti analog, tapi ini digital ya. Ini ada RS Performance. Yes, change now. Nah, dia akan langsung berubah bentuknya. Ada putaran mesinnya, ada kecepatan, ada posisi transmisi. Itu juga ada power sama torsinya. Ini ada RS Runway. Ini bisa langsung tampilannya, putaran mesin, posisi transmisi, kecepatan, ada juga power dan torsi di sebelah kanan. Jadi tinggal selera Sobat Kabaroto akan seperti apa tampilannya. Jadi istri Anda juga, atau pasangan Anda ingin tampilan seperti RS Sport, atau yang melihat seperti konvensional analog, tapi ini versi digital. Untuk settingan suaranya, bagaimana Anda menikmati koleksi musik-musik Anda sendiri. Ada sistem maintenance, ada connected device, ada connected setting, dan ada entertainmentnya sendiri. Atau Anda bisa menggunakan koleksi by USB, atau juga ada aplikasi-aplikasi tentang musik yang bisa dipilih. Nah, ini untuk user, dan ini juga untuk aplikasi pesannya. Jadi benar-benar praktis di RS4 ini, tidak diribet dengan tombol-tombol yang memusingkan lagi. Jadi semua ada di layar sentuh gitu. Nah, untuk lingkar kemudinya sendiri, di genggamnya itu mantep ya, benar-benar sporty lah. Jadi ada model kayak perforated gini, jadi tidak akan licin saat digenggam. Jadi menjaga akurasi ketika Anda emang berkarakter berkendaranya kencang atau di tikungan emang ingin cepat, nah itu nggak akan selip saat digenggam. Apalagi yang tangannya emang sering berkeringat. Nah, di sini ada pedal shift juga. Di lingkar kemudinya ini juga ada sistem pemanas. Pemanas atau mau dimatikan. Jadi bisa lebih nyaman menggenggamnya, terutama buat orang Eropa yang saat musim dingin. Jadi tangannya tetap dalam kondisi baik untuk mencengkeram lingkar kemudi. Di sini ada tombol RS mode, jadi bisa ditekan. Nah, di sini bisa kelihatan performanya untuk di tenaga dan juga torsi yang ada di sebelah kanan situ, dan putaran mesinnya akan seperti apa, dan juga penunjuk kecepatan mobil
gitu. Pokoknya mantep nih mobil, meskipun desainnya terlihat family car. Yang cukup uniknya adalah di sini ada untuk audionya, jadi dibentuk kecil lagi nyetir, jadi bingung untuk tombol-tombol mengecilkan atau mengganti tracks musik berikutnya, jadi ada di sebelah sini nih untuk volumenya segala macem, jadi lebih aman lah. Nah, untuk tombol-tombolnya lazimnya mobil, sebelah kanan ada untuk jendela, untuk membuka bagasi ada di door trim, terus ada settingan lampu di sebelah kanan. Yang lebih kerennya pedal-pedalnya ada model aluminium, keren banget. Jadi gampang kelihatan kalau sobat Kebaroto mau pindah dari akselerasi ke remnya. Audi memang mengutamakan kenyamanan bagi seluruh penumpangnya. Ada 19 speaker dari Bang & Olufsen, ditata mulai dari pilar, door trim depan sampai ke bagian belakang. Jadi selama berkendara Anda tidak akan jenuh mendengarkan koleksi-koleksi musik pilihan Anda. Tombol untuk penunjuk kabinnya ada model putar di sini, nah, tapi juga ada penunjuk angka digitalnya. Jadi mau seperti apa tingkat kesejukan kabinnya untuk pengendara di depan dan juga pengendara di samping Anda. Nah, di bagian dashboard ini sepanjang dari ujung sampai tengah dashboard ini ada semburan udara untuk memberikan kenyamanan kabin sesegera mungkin. Ini untuk pengendara yang ingin lebih dingin atau lebih panas, jadi secara personal dia bisa dapat kenyamanannya. Dan ini buat pengendara sendiri bisa mendapatkan kenyamanan kesejukan kabin sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau di belakang itu ada semburan lain lagi, jadi bagian belakang atau penumpang di belakang benar-benar nyaman ada di kabinnya RS4 Avant ini. Nah, untuk di bagian sini ada pilihan mau bagian kaki saja atau yang bagian atas untuk penghangat. Ini untuk langsung ke depan atau dua-duanya. Di sini ada AC off on atau langsung AC maksimal. Di sini mau dinaikin ke atas atau diturunkan. Ini 3 zonanya, mau untuk rear seat atau lainnya. Ini juga untuk sisi penumpang di depan pilihannya. Canggih lah pokoknya ini. Nah, di sini ada tombol-tombol seperti biasa, ada untuk parking, bantuan parkir, ada kameranya juga kalau untuk mundur. Ini ada drive select, mau kayak apa bentukannya. Nah, sobat Kebaroto, buat yang ingin berkendara sesuai dengan selera atau karakternya bisa pilih di sini langsung. Ada comfort, ada auto, ada dynamic. Tentunya Anda dan pasangan Anda pasti punya setelan sendiri. Pastinya buat yang perempuan comfort, tapi tergantung juga mereka akan seperti apa pembawaannya. Ini kan untuk mode RS1, ini untuk mode RS2. Untuk comfort akan seperti apa karakter mobilnya. Saat akses ke bangku belakang ya mudah, karena ini adalah kayak model sedan aja, jadi tidak menyulitkan. Ini ada ruang penyekat di tengahnya sebagai ruang transmisinya. Nah, di bagian belakang sini ada penyejukan kabin, bisa disetel, tapi tidak individual. Jadi ini tadi disebutnya 3 zona, jadi hanya bagian penumpang depan, pengendara, dan untuk penumpang belakang. Jadi ini berbagi
tingkat kesejukan kabinnya. Jadi nggak bisa sebelah kanan mau panas, sebelah kirinya mau dingin. Jadi harus ngalah dengan salah satu. Gitu sahabat Kabaroto. Nah, lebih kerennya lagi, dia membawa material kulit napanya sama seperti di bagian depan. Jadi bagian penumpang belakang mendapatkan kemewahan yang sama dengan yang di bagian depan. Ini juga ada tataran audio Bang & Olufsen-nya juga sampai di sini juga. Cuma satu kurang, sunroof. Tapi itu kayaknya nggak diperlukan. Yang diperlukan adalah performa dan kenyamanan. Dan terakhir adalah fitur keselamatan. Di bagian tengah ini bisa untuk 3 penumpang. Tapi dipastikan yang di bagian tengahnya ini tak bisa untuk pergi jarak jauh ya. Meskipun di sini ada fitur safety belt-nya. Karena di bagian tengah sini ada lebih tinggi lantainya, jadi terpisah. Jadi kasihan kalau orang dewasa di tengah sini, jadi dia kakinya jadi apa nyebutnya ya, ngablang ya. Jadi kayak nggak nyaman. Tapi lebih nyaman sih sejauh ini dibawa berempat itu lebih mantap. Di bagian tengah ini lebih baik digunakan untuk sandaran tangan aja. Kayak di sini, jadi dia ada untuk menyimpan jewelry, koleksian, dan juga untuk penempatan minuman. Selain penyimpanan di sandaran tengah sini, ada juga ada jaring untuk menempatkan minuman atau majalah, ditaruh di sini, atau tab di sini. Mungkin cetak udah jarang, jadi semua bisa meletakkan tab di sini, naruh. Terus juga ada untuk penempatan botol atau makanan ringan. Jadi selama perjalanan bisa sambil menikmati informasi melalui tab. Minuman ada di sini, ada 2, atau mau yang versi berwarna atau manis, sebelah sini yang versi lebih ke air mineral. Nah, itu dia sahabat Kabaroto, ulasan tentang Audi RS4 Avant yang dihadirkan oleh PT Garuda Mataram Motor untuk konsumen di tanah air. Nah, harganya itu di angka 2 miliaran. Nah, itu cukup worth it lah, apalagi dengan kemasan mobil yang santun, station wagon, tapi punya mesin yang bisa diandalkan di jalan raya. V6 2900 cc, tenaganya 450 horsepower, dan torsinya di 600 Nm. Nah, di bagian belakangnya juga sama seperti depan, ada warna hitam mengkilap dengan aksennya model sarang lebah. Nah, di bagian belakangnya warna hitam juga, begitu juga dengan diffusernya mengkilat, sepasang knalpot, tapi ternyata tiap ujung pipanya ada sepasang lagi di dalamnya. Kabarnya suaranya seperti V8. Sampai ketemu di jalan raya dengan pemiliknya, siapa tahu akan lebih banyak versi station wagon model sport di Indonesia. Nah, itu dia Sobat Kabaroto, reviewnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari Kabaroto yang mengulas tentang mobil baru, motor baru, tips, dan juga modifikasi di Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe.